Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Hari ini saya di rumahnya Mas Samin nggih. Dusun Pelongan, Kecamatan Desa Temuguru, Kecamatan Genteng, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Jadi Laskar Ngarit, mumpung ada contoh ya, sapinya Mas Samin sak menika itu baru punya anak umur 2 mingguan. Ini induknya. Body condition score-nya bagus, 2,5 menuju 3. Nah, ini adalah anak pertama. Anak pertama bunting 4 bulan. Body condition score juga bagus, 3 menuju ke 3,5. Rada kelemot tapi ora apa-apa karena dia bunting. Nah, sudah pernah kita bahas. Mungkin yang pernah menonton ditonton lagi biar tambah mantap. Yang belum pernah menonton, ini saya kasih kata kunci untuk jenengan peternak yang ingin sapinya setahun beranak 1 kali. Secara cepat. Siap. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, yang harus dengan ketahui adalah 2 penyebab gagalnya sapi birahi. Itu dulu 2 penyebab gagalnya sapi birahi. Yang pertama adalah infeksi pasca melahirkan Laskar Ngarit. Yang kedua adalah masalah nutrisi atau masalah pakan. Oke, Mas Amin. Nah, jika 2 masalah ini muncul, maka hampir pasti sapinya peternak nggak mungkin birahi lagi, atau mungkin birahi tapi molor, atau mungkin birahi tapi nggak jadi-jadi dikawin. Maka dari itu yang perlu Laskar Ngarit lakukan adalah mengantisipasi terjadinya masalah infeksi dan masalah nutrisi Laskar Ngarit. Masalah infeksi itu bisa dicegah dengan 1. Melakukan tindakan postpartus Laskar Ngarit. Tindakan postpartus, pos itu setelah, partus itu melahirkan. Oke. Jadi disarankan wajib melakukan injeksi kesehatan pasca seekor induk melahirkan dalam waktu 1 kali 24 jam, Pak Bos. Oke. Jadi kalau siang melahirkan, maksimal besok siangnya disuntik. Pagi melahirkan, besok paginya maksimal disuntik. Sekalian menunggu dawon, batur atau plasentanya keluar. Tujuan dari injeksi postpartus adalah membantu induk untuk segera memulihkan rahim, supaya rahim ini terbebas dari infeksi pasca ketendang, kesogok, ketarik, tergores dari lahirnya si anak. Nah, punyaan Mas Samin ini, anak yang itu usia 7 bulan ini baru minta kawin. Kesuwen, Bos. Maksimal 120 hari itu harus sudah bunting lagi. Paham, Laskar Ngarit? Nah, lakukan tindakan postpartus. Panggil dokter, panggil mantri. Pak Mantri, Pak Dokter, sapi saya tadi pagi melahirkan. Tolong ke kandang suntik postpartus atau suntik kesehatan. Manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, memulihkan rahim, memulihkan kondisi induk, dan bisa membancarke susu. Manfaatnya banyak. Oke. Mungkin biaya yang dikeluarkan antara 80 sampai 150. Bisa rata-rata 100.000. Nggih, sak menika. Tergantung daerah. Aja dipadake. Wong padake protes dengan kuning. Lah ono sing nek 200 engko protes. Ning dokter kae kok ming 100, jangan. Lain lubuk, lain belalang loh teknikannya ya. Nah, yang kedua adalah mumpung ada contoh. Jadi punyaan Mas Samin ini sebenarnya dari kebutuhan nutrisi sudah oke banget Laskar Ngarit. Body condition score sudah di atas 2,5, bahkan ini 3. Tulang rusuk cuma kelihatan 2 dan secara umum montok. Tetapi yang menjadi masalah adalah waktu itu melahirkan boten dikawin nggih.
waktu melahirkan disuntik ya. Pasca melahirkan yang ini itu tidak disuntik. Baru 7 bulan birahi lagi. Sekarang hari. Jadi Mas Samin ini bisa menjadi contoh buat kita. Mas Samin telah berhasil menjaga body condition score sapinya itu tetap di atas 2,5 bahkan 3. Manfaatnya adalah mekanisme hormonal untuk segera birahi itu jalan atau berhasil. Tetapi, ada tetapinya lah Karit. Molornya birahi bisa karena pasca melahirkan tidak di treatment postpartum. Dan waktu itu 7 bulan langsung jadi apa berulang? Nah, sampai 4 kali lah sekarang Karit. Namanya adalah repeat breeding atau kawin berulang. Atau ya memang ora titis waktu deteksi birahinya, atau memang bermasalah rahimnya. Jadi kesimpulannya lah sekarang Karit, sapi ning jenengan kalau bunting dan kalau menyusui, jenengan jaga kondisinya tetap seperti ini. Jangan lebih kurus, jangan lebih gemuk. Dengan cara apa? Dengan cara kembali ke standar pakan 10 sampai 12% kali berat badan itu hijauan. Dalam posisi bunting dan menyusui, jumlahnya bisa ditambah lebih banyak 20 sampai 25%. Suket. Sampai di sini bisa dipahami, Mas sekarang Karit. Dalam posisi sapi tidak bunting dan menyusui, porsi makane kuwi, kalau sapi itu bobotnya 400, dalam sehari dia harus makan 40 kilo. Ketika dia menyusui, maka menjadi 45 kilo hijauan, Pak Bos. Ditambah. Ditambah. Lalu deteksinya, kalau sapinya jenengan sebelumnya segemuk ini, kok setelah melahirkan dan menyusui tulang rusuknya kelihatan, kuwi berarti kurang makan, Bos. Siap. Jadilah sekarang Karit, ada 2 faktor yang harus kita cegah, yang harus kita antisipasi. Yang pertama adalah faktor infeksi dengan segera melakukan injeksi injeksi pasca melahirkan. Yang kedua, tetap menjaga agar sapi tidak lebih turun dari kondisi ini ataupun kondisi yang itu. Siap. Lalu faktor yang ketiga, supaya sekarang Karit bisa beranak 1 tahun 1 kali adalah yang pertama, ojo lali deteksi birahi. Gejala birahi adalah abang, abu hangat, merah, bengkak dan panas pada vulva. Jika dibuka vulvanya merah, Bos. Terus keluar lendir, bisa bening, bisa agak kental. Oke. Lalu ekor agak sering ngangkat ke atas maupun ke samping. Teriak-teriak, kadang-kadang mabul nih rumput, kadang-kadang nafsu makan turun. Jika ada sapi yang di sebelahnya, biasanya dinaikin. Itu ciri-ciri birahi. Perkawinan bisa dilakukan 8 sampai 12 jam, bisa 12 sampai 18 jam dari birahi juga bisa. Sama bagusnya. Ada yang menyarankan di akhir periode birahi. Nah, birahi itu lamanya 21 sampai 24 jam. Jadi kalau sepertiganya ya berarti 18, pokoknya di atas 12 jam setelah sapinya jenengan terdeteksi keluar lendir dengan jelas. Jangan lapor ke inseminator ngomong, Pak, sapi saya puncak birahi pukul 6 pagi, monggo diatur kapan waktu terbaik untuk dilakukan kawin suntik. Kalau bisa sore bagus, kalau bisa malam bagus, asal jangan besok paginya. Terlambat. Ya, betul. Deteksi birahi, pelaporan birahi 8 sampai 12 jam atau 12 sampai 18 jam pasca birahi. Inseminator nggak bisa terlambat, Bos. Kalau ada inseminator yang datang lebih dari 24 jam, mendingan di cancel. Disuruh datang lagi di 21 hari ke depan. Lalu proses towing, sperma, straw harus tepat. Inseminasi buatan harus objektif dan jujur dan legi artis. Lalu jangan lupa tetap berdoa, karena rezeki yang ngatur adalah yang di atas. Sekarang Karit. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sapinya Mas Samin.
Mas Samin telah berhasil menjaga kondisi sapi di body condition score 2,5 dan 3. Ini lagi bunting. Tetapi sayangnya sapi ini usia 7 bulan, anaknya dia baru minta kawin, dan itu baru berhasil setelah ke-4. Padahal rumus service per conception atau berapa kali layanankah untuk bisa menghasilkan satu kali kebuntingan, maksimal 3. Jika lebih dari 3 kali IB kok belum jadi, berarti ada yang perlu dievaluasi, ada yang perlu diperbaiki lah sekarang hari. Siap. Dan day open itu antara 60 sampai 120 hari. Jadi ketika dia melahirkan sampai bunting lagi itu maksimal 120 hari. Lebih dari 120 hari maka sapinya atau jenengan perlu banyak evaluasi. Siap lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Hari ini kita mentreatment sapinya Mas Samin. Keluhannya pilek, terus nafsu makan turun, tapi tadi suhunya kita cek normal, sudah kita pemeriksaan juga tidak ada ngorok di sini. Jadi yang perlu dilakukan adalah coba dilepaskan lah sekarang hari di sini supaya oleh hawa, itu yang pertama ya. Sambil ngecek apakah ada masalah metabolisme dari mana, dari gerakan ketika dia berjalan, ketika dia berdiri, dan ketika dia mobat mabitne ekor. Sapi yang masih aktif mobat mabitne ekor berarti dia sapi yang masih oke nutrisinya. Tapi kalau sapi yang sudah keple ekornya, ada yang salah Pak Bos. Jenengan cuci yang bersih ya, jenengan kembalikan gula, berikan minum air gula supaya dia tetap aktif mobat mabitnya ekor. Nah seperti itu. Siap lepaskan aja. Terus yang harus dilakukan selain melepaskan untuk oleh hawa dan dijemur ya, adalah menjaga agar lantai tetap bersih, kering dan nyaman. Karena sapi sakit, sapi flu tidak boleh mambu pesing, tidak boleh mencium aroma amonia baik dari urin maupun dari feses. Matur nuwun lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Semoga evaluasi di kandangnya Mas Samin ini membawa kebaikan untuk kita semua. Matur nuwun Mas Samin, matur nuwun nggih, kabar-kabaran. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sekarang ada beras-beras semangat.